Assalamualaikum Sobat Novel. Rasanya happy banget kita bisa jumpa lagi. Kali ini setelah beberapa hari mereview dan membagikan informasi seputar film, hari ini aku excited banget karena mau mereview novel karya Ri Kusuma yang dulu pernah juga menerbitkan karya berupa kumpulan puisi berjudul tentang ombak, karang, dan angin kecil. Ini sekaligus menjadi konten review novel pertama di channel Novel. Sebelum itu, aku mau menyampaikan permintaan maaf buat kawan-kawan novel yang suka film dan novel yang akhir-akhir ini nge-DM nanya kapan ulasan novelnya dimulai. Sedikit cerita saja, aku baru bisa mereview novel karena sejujurnya mereview novel itu membutuhkan effort dan kesabaran yang luar biasa. Mulai dari membaca, menganalisis, hingga mereviewnya. Bahkan di balik unggahan video ini ada drama pengunggahan yang sudah menjadi santapan bagi konten kreator. Jadi kalau buat mereview novel, mohon bersabar. Oh ya, gimana kabar kawan-kawan? Aku harap kalian sehat dan selalu bahagia. Terima kasih banyak buat kawan-kawan yang masih setia dan terus menemaniku mengembangkan channel ini. Tanpa perlu basa-basi lagi, mari kita bahas novelnya. Novel Caps Lock mengisahkan tentang Melody yang tanpa diduga bertemu dengan Monci di suatu momen, dan kemudian bekerja di salon Monci sebagai kapster dengan panggilan khusus Melon alias Melody On. Hari-hari Melody berubah saat Baron, customer langganan, muncul. Jantung Melody berdebar kencang. Nggak disangka-sangka, Monci, si lelaki cantik yang juga kekar itu, ternyata menyukai Baron juga. Ups. Novel Caps Lock, Chapster Anjlok dibuka dengan adegan insiden catokan yang membuatku tersenyum sampai harus menahan tawa. Penulisnya kayak bisa menggunakan kesederhanaan momen yang dia padukan dengan humor ala lelaki melambai. Hal itu menjadikan karakter yang terlibat di sana jadi pusat perhatianku dan membuatku dengan sepenuh kesadaran dan rasa penasaran terus membuka halaman-halaman novel ini. Pengalaman membaca pembukaan novel ini benar-benar langka. Aku sedikit tahu tentang postingan-postingan Ri Kusuma di sosmed. Seingatku, biasanya dia cenderung membuat puisi-puisi dengan kepuitisan yang kadang buat orang macam aku rada-rada meraba dan mencoba memahaminya sedikit lebih lama sampai akhirnya paham maksudnya. Namun dalam karya terbarunya ini, Ri Kusuma terkesan telah melepaskan kepuitisan dengan menggunakan diksi-diksi yang lebih mudah dipahami, sehingga novel ini sangat masuk akal dan mengundang ketertarikan di pikiran dan hatiku sebagai pembaca yang ingin terhibur dan terlibat sepenuhnya dengan setiap karakter dan momen di dalam novel Caps Lock. Omong-omong soal tokoh sentral atau lead character, karakter atau tokoh Melody yang kurasakan dalam novel ini agak lemot, tapi enggak terlalu lemot. Dia kadang-kadang membonyol, tapi juga sesekali ngasih ide segar. Meskipun aura kelelahannya terasa, dia tetap semangat menjalani hidup dan tekun dalam belajar hal-hal baru. Ini membuat karakter utama tidak hanya terasa sebagai tokoh yang terucap dan terbayang di imajinasi saja, tetapi juga terasa lebih manusiawi. Melody tinggal di rumah sederhana bersama adiknya yang bernama Symphony. Symphony masih dalam tahap pendewasaan
yang disertai dengan pemberontakan batin. Yap, jalinan kisah antara Melody dan adiknya cukup menarik, terutama dengan adanya rahasia yang dipegang Tante Pendra terkait keutuhan keluarga Melody. Novel Caps Lock dengan sudut pandang orang ketiga, kira-kira ada lebih dari 20 nama karakter di dalam novelnya. Semoga aku gak salah hitung. Saking banyaknya, aku butuh waktu buat mengingat nama-nama mereka. Takutnya mereka yang sempat tersebut dan melintas sepintas punya andil di pertengahan atau di akhir-akhir nanti. Ternyata kebanyakan dari mereka hanya numpang lewat dan tidak terlalu berperan penting dalam cerita. Meskipun begitu, ada beberapa karakter yang membangun kelanjutan cerita dengan baik, seperti tokoh Melody, Simfoni, Monci, Delisa, Sam, Tante Pendra, Rianta, dan Baron. Terlepas dari banyaknya nama yang sempat aku ingat-ingat namanya, gak tahu kenapa aku ngerasa penulis agak kehilangan fokus dalam membangun ceritanya. Jadi gak fokus ke lead karakter saja. Karakter-karakter pendukung diberikan cerita yang ujung-ujungnya jauh lebih menarik dari lead karakter itu sendiri. Ya, begitulah kisah yang diawali oleh Melody ternyata tidak hanya berpusat pada Melody itu sendiri, dan tentu saja hal ini menjadi catatan abu-abu dariku. Kayak tokoh si Monci justru menjadi seperti tiang di dalam cerita ini. Keberadaannya sangat ditunggu-tunggu. Cara Monci berbicara dengan bahasa waria yang keluar dari mulutnya tersebar di banyak halaman, itu justru memikat minat bacaku. Karena kalau gak ada Monci, gak akan ngakak aku. Terus lagi, ada si Tante Pendra yang penulis berikan ruang cukup dalam. Jika tidak ada Tante Pendra, karakter Melody tidak akan membenci, tidak akan ada kesalahpahaman, dan entah mengapa kisah Tante Pendra ini lebih deep dari si Melody. Oh ya, terus ada si Rianta yang berhasil membuatku iri. Aku bahkan ingin memiliki mental pengusaha muda kayak dia. Dan ada Delisa juga yang memiliki kehidupan rumah tangga yang manis pahit. Well, porsi Delisa pas-pas saja sih. Dan nih sejujurnya kisah Monci, Rianta, dan Delisa bisa dijadikan spin-off dari novel ini, sehingga menjadi kisah-kisah yang melengkapi novel ini. Monci itu masih bisa dikembangkan kisahnya kalau mau, karena jujur saja sayang banget kalau dibiarkan gitu aja. Ya enggak ya, terserah autor. Terlepas dari itu semua, penulis berhasil mengeksekusi kisah Caps Lock sepadat mungkin. Hanya saja, porsi karakter yang tadi kusebutkan malah memiliki kisah tersendiri yang lebih menarik daripada kehidupan Melody di luar salon. Cuman, karena terlalu padat, menuju lembar-lembar akhir, kisah ini terkesan lompat-lompat. Terutama pada beberapa bab menuju akhir, sekitar 10 bab terakhir. Sebagai pembaca, aku merasa itu adalah sequence adegan yang kurang mulus. Oh ya, ada beberapa dialog yang aku sukai. Salah satunya, terutama di halaman 60. Dialognya intinya begini. Kamu beli apaan sih Mel? Kok baru datang? Tanya Baron. Mending baru datang mas, daripada baru nikah, nanti mas kehilangan. Jawab Melody sambil tersenyum. Dialog ini membuatku senyum-senyum sendiri. Aku ingin tertawa, tapi pas baca udah tengah malam. Jadi ya, aku nahan aja. Ya, jadi secara keseluruhan, penggunaan bahasa khas waria dan keunikan karakter pendukung menjadi daya tarik tersendiri dalam novel ini, meskipun tokoh utama tidak begitu mencuri perhatian.
novel ini tetap menawarkan pengalaman membaca yang menghibur dan menggelitik. Hal ini menambah keaslian dan keunikan dalam cerita. Dan lagi, novel ini sangat menghibur dan memberikan sudut pandang yang berbeda dalam menjalani kehidupan seorang kapster baru. Novel ini cocok banget buat kawan-kawan yang lagi nyari bacaan ringan dengan nuansa humor dalam kehidupan sehari-hari. Ada lagi, ini saran saja. Mungkin kamus bahasa Monci alias bahasa lelaki melambai cantik yang kekar itu. Cantik gak sih ya? Oh iya. Pokoknya buat kawan-kawan yang kepo bisa baca sendiri novelnya. Dan kembali lagi ke saran dariku barusan, mungkin kamus bahasa Monci bisa diletakkan di awal sebelum bab 1. Disertai tulisan, misal nih ya, tulisannya gini: sebelum baca kisahnya lebih jauh, dan kalau nggak mau mumet sampai bolak-balik halaman akhir buat mengetahui arti kata yang keluar dari mulut Monci, baca dulu kamusnya. Sekedar saran doang ya. Masuk ke skor ya, karena di sini harus ada skor dan tentunya dengan berbagai pertimbangan yang tadi sudah dibahas. Untuk skornya dariku 7. Ini buat keunikan novelnya dan buat kutipan quote yang kusuka. Aku lupa quote-nya di halaman berapa, tapi intinya begini: kebaikan dari seseorang enggak selayaknya kita balas dengan keburukan. Sederhana memang, tapi di aku membekas banget di hati. Nah, demikian review dariku. Perlu dipahami, review ini bersifat subjektif, jadi tidak bisa kalian telan gitu aja ya. Tentunya pengalaman membaca paling menarik ya dari kalian sendiri. Jangan membacanya, kalian jadi bisa tahu dan tentunya punya perspektif tersendiri tentang novel ini. Jika kalian berbeda pendapat, enggak masalah. Jadi buat yang sudah pada baca, yuklah dibagi kesan-kesannya di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di review berikutnya, dan teruslah bahagia meskipun hidup ini getir. Dan buat penulisnya, teruslah berkarya sampai bosan. Karena aku belum tentu bisa bikin yang seperti kisah ini. Well, jangan lupa like dan subscribe demi perkembangan channel ini. See you next time guys. Bye bye.